Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gema. Jadi di sini saya akan mencoba menganalisis malware menggunakan X64DBG sama dependensi walker. Bisa menggunakan Rexot juga, tapi di sini saya memilih dependensi walker. Jadi saya langsung menjelaskan ke X64DBG nya ya. Jadi ini merupakan tools yang bisa digunakan, salah satunya bisa digunakan untuk analisis malware. Jadi dia open source, kemudian dia ini ya open source X64 X32 bit, jadi dia support 6432 bit debugger for Windows. Kemudian untuk fiturnya di sini ada banyak ya. Ada memory map, symbol view, thread view, source code. Itu nanti bisa kita lihat di fitur di interface dari X64DBG-nya. Kemudian di sini dia itu untuk proses build-nya atau develop-nya itu dia menggunakan library open source. Jadi misalkan kayak ini untuk fitur debugging untuk DLL sama X nya dia menggunakan Titan Engine. Kemudian untuk disamplernya menggunakan ZDisk. Kemudian untuk import rekonstruktor integrated yang menggunakan Scylla. Kemudian patternnya, matchingnya untuk menggunakan Yara. Kemudian decompilernya menggunakan Snowman, dan ya masih ada lagi sih. Di sini juga dibahas overviewnya di build on open source library menggunakan Kitty, Titan Engine, Yara, Snowman, dan kawan-kawannya. Kemudian dia masih untuk developmentnya masih aktif, jadi masih up to date. Kemudian ini ada GPL versi V3, dia support untuk executable source buat executable source. Kemudian customable digunakan C++ pemrogramannya. Kemudian tadi support 64 bit dan 32 bit. Kemudian simple dan powerful development. Jadi sebenarnya toolsnya ini karena sebelumnya saya pernah ya sekedar mencoba sih. Itu memang simple, tapi fitur yang disediakan banyak. Dan menurut saya jika dia mengatakan powerful development, menurut saya juga powerful karena analisanya juga menurut saya hasilnya cukup bagus. Dengan fitur yang disediakan, dia juga menampilkan beberapa hasil yang dibutuhkan pada analisa yang akan kita lakukan. Kemudian ada ini ya, scriptable. Kemudian community aware, jadi bisa join komunitas bila ada kendala dalam penggunaan X64DBG ataupun dalam analisa malware, mungkin bisa join komunitas. Jadi di sini or implement by the reversing community ya, reverse engineering ya. Kemudian extendable. Kita langsung aja coba. Di sini sudah tak siapkan X64DBG-nya. Dan kita menggunakan ransomware NotPetya. Jadi ini itu dia mulai ada kasusnya itu tahun 2017. Sebenarnya sebelum NotPetya ini ada Petya, itu tahun 2016, yang kalau nggak salah ini sama Rusia. Intinya perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Cuman untuk detail true atau true false nya saya nggak tahu. Ini Petya 2016, kemudian Sinopetya ini 2017. Tapi untuk kunci dari enkripsinya sendiri beda, dan bahkan ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa menyebutkan atau mengatakan bahwa si NotPetya ini bukan termasuk ransomware.
lebih gitu. Jadi langsung aja kita coba. Open file notepad ya. Nggak muncul ya, coba kita lihat di lognya. Jadi untuk debuggingnya kita menggunakan yang 32 bit, use x32 dbg to debug this file. Ya, jadi ini udah kelihatan ya hasil analisanya. Jadi sebenarnya di sini ada fiturnya, ada CPU, ada lognya, kemudian ada note, breakpoint dan lain sebagainya. Kita bahas dari CPU dulu. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang saya tahu. Di sini ada call, ada move, move, dan bagusnya lagi di sini dia ada semacam apa ya? Jadi arrow-nya ya, jadi kayak seperti arahnya gitu. Jadi mulai dari ini jam dia kemudian memanggil call ntdll.7700df9. Dan di sini kita juga bisa lihat nih previewnya dari si call ini. Jadi dia eksekusi itu tadi, kemudian di move dari ada eject di word, kemudian di move lagi, kemudian pop, kemudian ada move lagi, kemudian ada return. Ini rata-rata ini ya. Jadi call, istilahnya fungsi call itu untuk memanggil. Ada test juga, ada pushnya juga. Jadi kita bisa ini sih, bisa kita preview juga dari perintah-perintah yang ada di perintah yang dilakukan oleh si Notepad ini. Ya, call move. Dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan si dam ini, kan ada disediain 5 dam ya. Misalkan nih di dam pertama di call ini, warnanya di move ini, kemudian di dam kedua saya coba untuk misalkan yang call ini larinya ke jam yang ini. Jadi bisa kita gunakan untuk damnya. Jadi di sini ada addressnya, kemudian di sini ada hexnya, kemudian di sini ada fungsi-fungsinya dari proses debuggernya dari si X64 ini, yang X32 ya, DBG nya. Ini ada address, kemudian ada hexnya, kemudian langsung lanjut ke log. Nah di sini ada dia ngeload DLL nya. Tadi ada di kernel 32, kernel base, user 32, grep base nya, kemudian MSV CRT nya. Kemudian di sini juga ada
breakpointnya. Jadi breakpointnya ada di sini. Yang nantinya dia lari ke sini ya. Di node, kemudian itu di node kosong breakpointnya tadi cuma ada satu ya. Di log tadi kita lihat cuma ada satu. Breakpoint 1 di JE NTDL 77001. Kemudian untuk memory mapnya di sini ada informasi address, kemudian ada size-nya, ada info, content, type, protection, initial. Jadi yang DLL-nya ya, request. Jadi ada yang executable, initialis, resource, space relocation. Kemudian call stack-nya ada 4 nih NTDLL-nya. Ada yang mengarah untuk partinya, untuk ke sistem, ada yang ke user, kemudian ada address-nya juga, ada thread-nya juga. Jadi dia itu untuk pemanggilannya mulai dari ini ya, dari yang 7 di sini ada previewnya. Jadi dari NTDLL 77080F3C ke yang ke ini ke 7706132 NTDLL juga. Retire. Jadi enaknya di sini ada previewnya ya, ada preview dan disebutkan secara urut fungsi-fungsi yang terdapat pada masing-masing. Misalkan ada di NTDLL-nya yang dari NTDLL 1 ke NTDLL 2 dengan saya sekian, kemudian nanti dengan fungsi call, move dan lain sebagainya, ada jam juga. Kemudian yang nanti biasanya langsung menyampai ke breakpointnya. Ini SCH ini NTDLL ya, scriptnya. Simbol enggak, source, reference, threadnya tadi ya, di call stack ya 1176 mainnya thread. Kernel CPU-nya. Kemudian di sini ada handle, trace-nya nggak ada, kosong. Jadi itu untuk menggunakan X64DBG ini yang menggunakan versi 32 bit untuk analisa notepad ya. Jadi nanti bisa coba saya ke CPU, nanti bisa lebih memanfaatkan ke ini sih, ke DAM-nya, nanti bisa dianalisa lebih ke DAM-nya. Kemudian mungkin ini sih cukup sih untuk yang menggunakan X64DBG, dan dia menggunakan tadi menggunakan Titan Engine yang tadi disebutkan di Open Library-nya. Kemudian kita lanjut menggunakan dependency walker. Jadi saya kurang tahu sih untuk dependency walker apakah sepowerful menggunakan X64DBG, karena di sini bahkan dia menyebutkan hexnya yang nanti bisa kita dump, kemudian kita analisa yang nanti bisa menemukan alur yang mungkin bisa lebih jelas dibaca. Jadi alur dari si malware noob
NotPetya ini kayak gimana sih alurnya. Misalkan dia menyerang ke arahnya kemana, kemudian nanti eksekusinya di mana untuk enkripsi datanya. Tapi untuk NotPetya sendiri dia itu awalannya itu adalah merestart si komputer. Tadi saya juga sempat baca artikel di mana si NotPetya di sini ada sih untuk NotPetya. Kalau si Petya sendiri dia lebih ke spamming. Petya exploit ini untuk Petya nya ya. Jadi kalau Petya itu dia reboot komputer. Mungkin kayaknya kalau nggak salah ini nggak beda jauh sih, cuman untuk encryptnya si NotPetya ini beda sama si Petya, kurang begitu. Langsung aja kita coba untuk dependency walker. Ini untuk dependency walkernya, jadi untuk interface-nya jauh ya beda. Jadi untuk interface beda, dan di sini ada DLL-nya, ada dari mulai kernel, ada user. Sebelumnya coba kita cek dulu sebenarnya si dependency. Jadi tools yang open source juga free itu scan Windows model, dependent model for each model, processing some error, shooting model, missing model valid. Jadi dia itu aplikasi yang bisa ini ya relate nya itu lebih ke loading sama executing modul, dan dia bisa detect missing modulnya invalid, kemudian export yang mismatch, yang enggak sesuai, kemudian ada dependency yang error juga, kemudian tadi ya mismatch machine type modul, sama inisialisasi modul yang gagal. Error apa ini? Jadi ada juga errornya di ini ya, delay load dependency modulnya, unresolved import. Jadi ya di sini dia error di warning modul itu nggak nemu dependency modulnya, kemudian dia juga unresolved import waktu dia ngeload dependency modulnya. Jadi ini dari si NotPetya ada DLL nya ada kernel 32, kernel base, user 32, dan masih di dalam ternyata masih ada BMS nya, ada MSV CRT nya. Di sini ada PI nya ordinal, ada hin, ada function. Jadi seperti function tadi ada jam, ada ini, di sini juga ada selnya, ada command line, exception, ada get sistemnya juga, ada create poros, ada create nya juga. Untuk create nya message host. Jadi untuk si dependency walker kurang lebih mungkin seperti ini, dan dia juga bisa untuk undecorated C++ function. Ini tadi yang entry point. Ini juga ada entry pointnya ternyata.
Memory set. Jadi untuk modul yang error, yang mungkin ini yang modul yang error, dia deteknya dua, GPSVC DLL sama IS HIMS DLL. Kemudian ada warningnya. Oh, bisa dibuka lagi ya untuk modulnya. Tapi untuk detail informasi yang dia keluarkan tadi sih ada entry point, function, ada hintnya juga yang masih di hex, kayaknya ini hex pakai. Kemudian ada ORPI sama ordinalnya. Ya mungkin cukup sekian dari saya membahas tentang analisis malware menggunakan X64DPG dan dependensi Walker. Mungkin cukup. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.